Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan ngebahas tentang kasus scam atau penipuan online yang makin berkembang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, bentuk scam yang kian beragam kini menyasar masyarakat awam yang masih Makin saja kurang paham. bervariasi, Mulai dari ya. love scam hingga scam melalui pesan singkat dan juga media sosial. Jurnalis Metro TV Reda Pulvi telah menyiapkan reputasinya untuk Anda berikut ini. Scam kian merajalela di Indonesia. Setidaknya 66% orang Indonesia pernah merasakan scam, di mana sebagian besar merasakan 55 kali percobaan penipuan sepanjang tahun. Kalau kita lihat paling banyak scam dilakukan melalui pesan aplikasi instan dan panggilan telepon. Lalu bagaimana negara bergerak dan hadir untuk mengatasi scam yang kian meresahkan? Ikuti penelusuran kami. Scam di Indonesia kian merajalela. Perkembangan teknologi menjadi celah empuk para scammer untuk meraup pundi-pundi dari awam yang tak paham. Bentuk scam pun kini beragam, mulai dari love scam, meraup keuntungan dari korbannya dengan dalih cinta, hingga scam melalui pesan singkat dan media sosial, mempermainkan psikologis korban hingga rela transfer jutaan rupiah. Jadi benar-benar berkembang ya. Jadi kemajuan teknologi itu ternyata juga kalau misalnya tidak diawasi dengan baik akan disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin memanfaatkan pihak lainnya dengan scam ataupun penipuan tadi ya. Jadi bukannya untuk komunikasi yang baik, untuk mempermudah gitu ya, malah mempersulit hidup orang lain. Jadi itu ya resiko dari perkembangan teknologi kalau tidak diawasi dengan baik. Siapa yang menggunakan teknologi? Kalau orang jahat yang menggunakan itu bisa melakukan kejahatan seperti ini. Dulu kan mungkin nggak ada HP ataupun ya nggak semudah sekarang lah. Itu nggak ada scam-scam kayak gini ya, kayak penipuan online kayak gini. Tapi sekarang karena udah berkembang, internet udah ada, sudah lebih banyak lah digunakan, akhirnya berkembang juga kejahatan yang berhubungan dengan teknologi ini. Seolah pelaku berasal dari institusi tertentu, tentunya dengan mengancam korban. Ancaman tak juga bermain ya. sendiri, para pelaku melancarkan aksinya dengan ada terstruktur timnya. dalam sebuah komplotan. Awal Januari lalu, jajaran Polresta Yogyakarta berhasil meringkus jaringan love scam internasional dengan modus operandi penyedia konten pornografi dan interaksi chat berbayar melalui aplikasi kencan. Dari 64 orang yang diamankan, 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengincar warga negara asing mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Australia. Setahun beroperasi, total mereka memiliki 200 karyawan. Namun, warga sekitar mengaku tak tahu menahu aktivitas ilegal yang dilakukan komplotan ini. Kalau itu memang bangunan itu memang sama pemiliknya memang dari awal memang dikontrakkan ya, cuma sudah berganti-ganti pengontraknya dan ini kebetulan kurang lebih 1 tahun. Sejak mulai dikontrak itu memang sudah aktivitasnya warga nggak tahu Pak? Tidak tahu karena juga perizinannya waktu itu saya baca sebenarnya ada untuk perizinan itu ada di tempat Bapak Ketua RT, cuman saya juga melihat dari foto dari perizinan itu memang itu usaha semacam usaha mikro dan itu perizinannya ada di Bekasi. Jadi tidak cuman itu aja usaha mikro itu, jadi tidak disebutkan perinciannya seperti apa, itu juga tidak. Tak hanya jadi operasinya itu bisa deh menggunakan tadi misalnya satu tempat atau satu rumah gitu, karena jenisnya online gitu, kita nggak perlu keluar, nggak perlu aktivitas yang ribet lah gitu ya, yang aktivitas fisiknya gitu. Jadi mereka tuh bisa dalam satu tempat yang kecil ataupun tadi itu dalam satu ruko gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan operasi itu mungkin tidak dicurigai sama warga sekitar gitu kan. Nah itu yang harus diawasi juga sama pemerintah. Misalnya ada usaha tertentu itu harus diawasi, oh ini usahanya benar atau tidak, atau tadi malah berujung pada scam ataupun penipuan online gitu. Karena kalau misalnya nggak diawasi dengan baik, orang akan melakukan kejahatan seperti ini gitu ya. Jadi harus diperketat nih pengawasannya juga supaya tidak merugikan banyak orang. Tadi itu sampai ratusan ya pekerjaan yang menguras harta orang lain. Scam yang mengaku berasal dari aplikasi pinjaman online atau pinjol. Kami menemui Edo yang meminta identitasnya disamarkan.
Edo baru-baru ini diteror oleh seorang pria yang mengaku dari aplikasi pinjol yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Pelaku mengetahui identitas lengkap, bahkan mengantongi foto Edo dan memintanya membayar tagihan yang tak pernah Edo lakukan. Jadi waktu itu saya dihubungi oleh salah satu pinjol, terus saya disuruh untuk membayar sebesar 750. Nah, saat itu saya kaget, pinjaman apa ini ya? Gitu, dan saya tidak merasa untuk meminjam. Gitu. Lalu saya tanya gitu, tapi dia hanya memberikan foto saya, terus KTP sama kata-kata kasar seperti itu kan. Nah, terus dia bilang coba dibuka aja aplikasinya. Lah, saya merasa tidak meminjam dan saya tidak ada aplikasinya. Saya coba untuk download di aplikasi tersebut gitu kan. Ternyata di situ tertera ada nama saya gitu kan. Nah, nomor KTP dan nomor rekening di situ. Nah, lalu saya buka lagi, saya lihat lagi di pengaturan itu sendiri, sedangkan di pengaturan itu sendiri data saya tidak ada, kosong sama sekali. Akhirnya saya diamkan dan dia terus meneror saya dengan WA. Lalu saya ke bank tersebut, saya mencoba untuk pembayaran. Nah, dengan pembayaran itu sendiri saya ke teller, nah teller menyatakan, Pak, ini bukan nama Bapak dan ini bukan perusahaan di mana tempat Bapak kerja, gitu. Nah, bahkan di situ juga ada pihak petugas juga, polisi, menyatakan, Pak, ini penipuan, udah tidak usah ditanggapi, gitu. Akhirnya saya tidak jadi untuk membayarkan. Nah, dia selalu meneror saya, mengini saya, gitu kan. Nah, setelah itu, dia meneror saya terus-terusan. Nah, terus pada tanggal 12 itu saya mencoba lagi. Nah, cuma dia mengunci dari virtual account itu sendiri. Sampai saya dikasih 3 kali virtual account. Yang terakhir adalah saya disuruh transfer untuk ke salah satu banknya dia. Cuma bukan di bank, tapi di ATM itu sendiri. Nah, di sana pun juga ada polisi. Nah, akhirnya polisi juga menyatakan, Pak, ini penipuan. Nggak usah ditanggapi. Ya, jadi, nah ini kita juga harus ingat bahwa personal information atau data pribadi itu sangat penting ya. Kalau misalnya data pribadi kita tuh bocor, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bermain seperti ini gitu ya. Jadi dimanfaatkan tuh misalnya nomor telepon kita, foto KTP kita, atau mungkin atau keluarga dan sebagainya, itu bisa dilacak ke diri kita nantinya. Bayangin tuh ya, mereka punya data-data seperti tadi, orang bisa ngehubungin orang lain tidak dikenal dan tiba-tiba melakukan pemerasan seperti ini. Ya, jadi kita harus menjaga data pribadi kita supaya tetap aman. Apalagi kemarin tuh ya pernah kejadian kan ada kebocoran data yang sangat besar di Indonesia. Itu mungkin datanya udah kesebar ke banyak orang dan ketika udah tersebar luas di internet ya itu sangat sulit untuk dihapus atau dihilangkan. Nah, inilah yang harus kita berhati-hati dengan kejadian seperti ini karena tiba-tiba dihubungi, tiba-tiba diperas dan diteror gitu ya. Itu yang menjadi masalah. Makanya data pribadi itu sangat penting untuk dijaga, jangan sampai bocor. Kalau sampai bocor bisa sampai kayak gini kejadiannya, dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat yang menggunakan teknologi untuk memeras orang seperti ini. Ya, jadi dijaga tuh ya data pribadi kita jangan sampai bocor. Kasus ini ke bank terkait dan OJK, namun hingga kini belum ada jalan keluar. Waktu itu saya sempat menghubungi ke OJK, ya kan, melalui aplikasi OJK, menanyakan tentang aplikasi pinjol ini gitu. Karena saya tidak merasa dan dari OJK menyatakan, Pak, coba kirim bukti-buktinya. Saya sudah kirim bukti-buktinya ke OJK itu sendiri. Nah, OJK memberikan pernyataan, Pak, ini adalah pinjaman ilegal gitu, bukan bertanggung jawab daripada kami. Coba Bapak hubungi ke cyber untuk penanganan kasus pinjaman ilegal tersebut. Nah, akhirnya saya coba untuk minta websitenya, saya kirim laporan-laporan saya ke sana. Sampai saat ini tidak ada tanggapan sih dari cyber untuk penanganan pinjaman ilegal itu sendiri gitu. Bahkan saya telepon di 157 itu juga tidak bisa gitu. Untuk saat ini semenjak saya dari salah satu bank yang ada di Keranggan dan saya bicara dengan pihak polisian, bahkan pihak polisian juga minta nomor dari orang tersebut ya. Dari situ saya sudah tidak terima lagi WA itu sendiri gitu. Ya, jadi penting banget ya untuk pelaporan. Misalnya kalian sedang dirugikan kayak diperas seperti ini, kalian harus melaporkan ke pihak berwajib yang bisa mengurusi masa-masa seperti ini. Karena mungkin datanya masuk banyak gitu. Akhirnya
polisi bisa melacak gitu, siapa nih yang terlibat sama perilaku seperti ini, yang kriminal gitu, yang melakukan pemerasan online ataupun penipuan online seperti ini. Itu kalau misalnya nggak dilaporkan, polisi kadang-kadang juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi semakin banyak laporan ataupun memviralkan kasusnya, sehingga terdapat kesadaran gitu ya kepada masyarakat sama pihak kepolisian untuk segera mengurus masalah-masalah seperti ini. Karena kalau dibiarkan terus ya orang akan leluasa untuk melakukan kejahatan. Ya jadi benar-benar harus ada pengawasan dari masyarakat yang melaporkan dan polisi yang bertindak untuk menyelesaikan masalah seperti ini, supaya ya orang lain itu tidak terjebak juga dengan penipuan ataupun scam online ini. Berbagai pihak, termasuk anggota Komisi 11 DPR RI Hasanuddin Wahid. Ia mendorong otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengawasi industri keuangan secara tegas. Masyarakat juga diminta lebih waspada. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada siapapun, termasuk orang yang mengaku berasal dari lembaga atau institusi. Hati-hati. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, sejak 22 November 2024 hingga 28 Desember 2025, tercatat 411.055 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, berhasil diselamatkan dana sebesar 402,5 miliar rupiah. Ya, jadi ya ratusan ribu kasus gitu dalam waktu kurang waktu sekitar 1 tahun lah, dan kerugiannya bisa sampai 9 triliun gitu. 9 triliun bisa hilang gara-gara orang tuh melakukan kejahatan seperti ini, karena banyak kasusnya ya, mungkin berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, atau mungkin jutaan gitu. Kalau dikumpulkan kasusnya tadi itu bisa sampai hampir 9 juta, dan yang bisa dikembalikan tuh hanya sebagian kecil saja, hanya 400 miliarnya saja. Itu yang sisanya yang 8,5 miliar 8,5 triliunnya lah, itu kemana? Itu kan hilang jadinya, entah itu keluar ke orang yang melakukan kejahatan, atau mungkin ke negara luar yang melakukan kejahatan dalam lingkup internasional. Jadi nggak cuma dalam domestik, tapi negara luar juga bisa menginvasi secara online, karena teknologi sekarang itu bisa menghapuskan batas antara negara gitu ya. Dulu kan Indonesia mungkin sama negara luar itu mungkin agak sulit untuk berkontak, tapi dengan online ini itu menghapuskan batas-batas fisik, sehingga dunia maya itu bisa menghubungkan antara Indonesia dengan negara luar dengan lebih mudah gitu. Jadi negara luar bisa meng-scam juga yang melakukan penipuan online ke Indonesia, sehingga Indonesia itu mendapatkan kerugian dari masyarakat yang terlibat. Untuk menekan kerugian korban dan mempercepat proses penegakan hukum, OJK dan Bareskrim Polri menandatangani perjanjian kerjasama yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan pengaduan polisi secara langsung melalui sistem IASC. Perjanjian ini meliputi penanganan laporan pengaduan, penanganan laporan polisi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM, hingga pemanfaatan sarana prasarana. Lalu, apalagi jalan keluar dari pemerintah? Registrasi SIM card berbasis biometrik ini mulai ditetapkan oleh pemerintah mulai tanggal 1 Januari 2026. Namun sifatnya masih sukarela. Pelanggan masih bisa menggunakan NIK sebagai cara untuk mendaftar. Sementara mulai tanggal 1 Juli 2026, bagi Anda pelanggan baru SIM card ini wajib menggunakan biometrik wajah. Sementara bagi pelanggan lama tidak perlu melakukan registrasi ulang. Ini menjadi salah satu cara yang dianggap pemerintah untuk menutup celah kejahatan digital. Jadi pakai pengamanan tambahan gitu. Jadi orang tuh nggak semaunya punya nomor telepon terus bisa digunakan secara langsung gitu. Karena kalau misalnya digunakan secara langsung ya berarti nanti semua orang, misalnya penjahat gitu ya, itu bisa menggunakannya secara luasa. Jadi nggak cuma NIK lagi, sekarang harus pakai wajah. Jadi benar-benar orang yang menggunakan nomor itu yang menggunakan nomornya, bukan orang lain gitu. Itu yang jadi pengamanan tambahan. Yang awalnya tahun ini tuh jadi bersifat sukarela ya, masih belum diwajibkan nih, masih kayak adaptasi dulu nih supaya orang tuh lebih berhati-hati atau lebih aman lah dalam melakukan komunikasi ya, atau pembelian nomornya. Ketika udah rasa nih ada perkembangan, diwajibkan supaya komunikasi kita itu benar-benar aman. Jadi harus ada kerjasama tadi antara kepolisian yang masalah informasi dan masyarakat untuk mengkomunikasikan ini aman atau tidak gitu ya. Jangan sampai nomor-nomor tadi itu digunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan orang lain ya. Jadi pengamanan diperketat tuh ya, dari NIK-nya sekarang tambah pengamanan wajah juga ya. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayah Abdullah menyampaikan, kebijakan pindai wajah atau face recognition bagi pelanggan baru SIM card
menjadi jawaban dari scam yang terus-menerus terjadi. Pakar keamanan siber Pratama Persada menyebut kebijakan ini merupakan langkah positif, meski dalam pelaksanaannya masih banyak PR yang perlu diperhatikan, terutama terkait keamanan data pengguna. Fitrahnya sebenarnya bagus. Secara ide itu sangat bagus. Kenapa? Karena para penjahat-penjahat scammer ini, dia bisa melakukan kejahatannya kan gara-gara mereka terlalu gampang untuk membeli SIM card. Terlalu gampang untuk meregistrasi SIM card, ya kan? Dan sekarang juga banyak dijual tuh di toko-toko voucher pinggir jalan. Kemudian juga ternyata dimudahkan, yang dulu kita batas maksimal 1 orang 3 SIM card. Ternyata dengan 1 KK, dengan 1 NIK, itu ternyata bisa sampai ratusan, bisa banyak ternyata gitu, ya kan? Bahkan ada sampai ribuan, bahkan ada sampai ratusan ribu gitu. Nah, ini kan jadi problem, ya kan? Karena begitu gampangnya orang registrasi SIM card, akhirnya penipu itu gampang lah. Pakai sekarang untuk nipu-nipu, sejam kemudian dibuang, pakai baru lagi, nelpon lagi, apalagi tambahin adanya SMS gratis antar operator, kemudian ada bonus-bonus lain yang membuat memang dunia perskeman ini menjadi murah bagi para penjahat, ya kan? Sehingga ini nggak boleh dibiarkan. Harus ada mekanisme yang bisa membatasi orang untuk bisa menyalahgunakan nomor secara sembarangan, sehingga muncullah ide untuk ya udah pakai biometrik aja gitu. Nah, yang jadi masalah gini, bagus idenya gitu. Yang jadi masalah adalah aplikasinya. Di Indonesia, masalah keamanan itu masih menjadi masalah yang krusial sekali. Tapi kan operator juga punya tanggung jawab harusnya. Kalau ada SMS scam, harusnya kan mereka memfilter. Ketika ada SMS penawaran judi online, harusnya mereka ngeblok, ya kan? Tapi kan ternyata tidak dilakukan, gitu. Nah, oleh karena itu teknologi pun juga penting berperan. Kalau sampai teknologi itu digunakan untuk melakukan pencegahan terjadinya scam, tentu masyarakat yang terlindungi akan jauh lebih banyak. Karena kalau data biometrik kita ini sampai bocor, kemudian diambil oleh orang, diambil oleh penjahat, seumur hidup kita ini akan terancam. Hingga September bahaya banget tuh ya. Jadi kalau misalnya bocor itu akan sulit untuk di recover, karena datanya udah tersimpan sama para penjahat tadi atau sudah disebarkan di internet. Dan kalau data tersebar di internet itu jadi sesuatu yang abadi datanya, sampai kita mungkin menghapusnya, dan itu sangat sulit karena udah tersebar di berbagai devices atau di berbagai alat gitu ya. Dan itu yang akan menyebabkan hidup kita itu akan sangat terganggu. Jadi tiba-tiba ada pesan masuk, ada telepon masuk, orang yang nggak dikenal, dan orang yang nggak dikenal itu melakukan pemerasan seperti korban-korban yang telah terjebak sama kasus seperti ini. Jadi kasihan banget kalau misalnya data kita udah bocor dan dimanfaatkan untuk kejahatan. Jumlah pelanggan layanan seluler yang datanya telah tervalidasi tercatat lebih dari 332 juta. Padahal jumlah penduduk dewasa Indonesia hanya 220 juta. Jadi bayangin ada 100 lebih juta gitu ya, yang nomornya yang lebih gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah nomor ini disalahgunakan atau tidak gitu. Mungkin ada orang yang punya dual SIM ya, tapi berapa persen dari ratusan juta tadi gitu. Jadi kalau misalnya ratusan juta tadi itu digunakan untuk kejahatan, itu yang harus ditindak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi pihak yang harus bertanggung jawab bisa adalah dari pemerintah, dari operatornya, dan dari orang tadi yang melakukan kejahatan itu. Kalau misalnya bisa dideteksi, jangan sampai para penjahat ini itu melakukan aksinya di Indonesia gitu ya, karena keamanan itu sangat dipertimbangkan ya, harus dijaga dengan ketat, jangan sampai bocor ataupun mereka tuh bisa melakukan aksinya dengan leluasa. Adanya jutaan nomor seluler tak aktif dan berpotensi disalahgunakan. Kami hubungi melalui pesan singkat Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Marwan Oba Asir, mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan registrasi SIM card berbasis verifikasi biometri untuk meningkatkan keamanan siber dan menutup celah penyalahgunaan layanan telekomunikasi dalam kejahatan digital. ATSI menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang mengacu standar internasional dengan audit berkala hingga perlindungan data pribadi. Namun Pratama kembali menambahkan,
Kebijakan pindai wajah masih menjadi tantangan besar bagi keamanan siber. Agak sulit Seharusnya ya, ada langkah lain yang bisa dilakukan. Misalnya, deteksi bagi pengguna yang melakukan aktivasi tak wajar. Namun ya, jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari dari masalah scam atau penipuan online yang semakin banyak terjadi dan makin beragam gitu ya jenisnya. Jadi udah nggak cuma SMS, telepon, tapi udah masuk ke media sosial juga gitu. Dan ini udah harus dihentikan ya aktivitas seperti ini, karena itu akan merugikan banyak orang. Kemarin aja yang tahun kemarin tuh kasusnya sampai 400.000 orang yang yang melaporkan kejadian seperti ini. Berarti kan udah sangat parah sekali gitu ya, hampir bukan hampir, ada lebih dari 400.000. Nah itu yang harus kita perhatikan sekarang untuk keamanan komunikasi kita ya, di dunia digital. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.